Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Taubah insyaallah dirahmati Allah, insyaallah juga jamaah tarawih. Surah Alhamdulillah kita bacakan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih kehidupan hingga detik ini dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan beragam aktivitas kita tidak terkecuali dengan ibadah puasa di rumah di bulan Ramadan dan juga qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tema berkenaan dengan mengapa manusia beribadah. Ini pertanyaan yang sangat menarik para jamaah sekalian. Kadang orang itu beribadah tak tahu apa yang ia ibadahi. Bahkan ia melakukan sesuatu, untuk apa sesuatu itu kadang juga tidak tahu. Maka tadi saya sudah menyampaikan di muqaddimah, ada salah satu firman Allah di surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah sudah hafal semuanya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadaku. Ada mufassir yang menjelaskan liya'budun itu liya'rifuni, jadi untuk mengenal aku. Jadi pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kajian tauhid itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkenaan dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena kita faham, yakin Dialah Allah yang menciptakan, Dialah Allah yang mengatur, Dialah Allah yang memelihara, dan semuanya Allah. Itulah kenapa di surat Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terjemahannya hampir sama biasanya, Rabb sama ilah. Di surat An-Nas ilahin nas. Tapi konteks ayat itu adalah rububiyah sama uluhiyah itu tidak sama. Pada zaman sekalian, kadang manusia khawatir rezekinya mungkin sempit, mungkin sesuatu yang membuat dia itu khawatir. Bagi orang beriman, kalau ia memiliki tauhid rububiyah, insya Allah dia tidak akan pernah iri, dengki, apalagi hasad sama saudaranya. Mengapa demikian? Karena mereka sadar, yakin Allah itu rububiyah sifatnya. Dia mencipta, memelihara, yang membagi rezeki kita, dan gak pernah salah. Sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Insya Allah kalau kita berada di jalan yang benar, insya Allah Allah akan berikan hal itu. Dan yang kedua pada jemaah sekalian, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal sesembahan kepadanya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kita sembah? Karena kita sadar atas fa'alnya Allah, atas perbuatannya Allah, Allah sudah menciptakan semuanya, maka yang berhak untuk diibadahi, disembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hambanya, makhluknya, dari sekian makhluk yang ada tujuan penciptaan kita semuanya. Dan manusia harus paham akan hal ini. Setidaknya pada jamaah sekalian, kita punya dua peran setidaknya. Yaitu yang pertama sebagai abdullah, hambanya Allah yang wajib menghamba,
dan yang kedua adalah khalifah fil ard, yaitu memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di salah satu ayat di surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini sebuah pertanyaan ya, tapi tidak perlu jawaban. Ya. Hidup ini permainan, tapi bukan berarti harus main-main karena ada aturan main. Maka dari itu pada jamaah sekalian, di banyak ayat ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Jadi adakah manusia itu berpikir dibiarkan begitu saja? Apakah penciptaan manusia itu Allah tujukan untuk main-main? Tentu tidak. Di ayat yang lain di surat Al-Qiyamah ayat 36 juga bisa kita perhatikan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ayat-ayat ini harusnya menyadarkan pada kita tentang hikmah penciptaan makhluk, khususnya jin manusia yang sudah dinaskan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu ulama besar Imam Syafi'i pernah memberikan pernyataannya berkenaan dengan hal ini. Beliau mengatakan la yu'maru wa la yunha. Apakah mungkin manusia itu diciptakan, dia tidak diperintah dan dia tidak dilarang? Mustahil. Maka dari itu pada jamaah sekalian, kita perlu ingat kembali ketika kita membaca surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Adanya kehidupan, kematian itu justru menguji siapa yang terbaik amalnya. Ingat ya, terbaik di sana. Kata-katanya ahsanu amala, yang terbaik. Dalam kajian tafsir ada yang menjelaskan ahsanu amal itu akhlasu lillah, yaitu mereka yang berbuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lantas apa itu ibadah pada jemaah sekalian? Kalau kita sudah mengetahui ayat-ayat tadi betapa penciptaan manusia itu bukan perkara yang main-main, pasti ada tujuan di balik penciptaan itu. Lantas apa sejatinya ibadah itu? Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu ulama Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait dengan al-ibadah. Kata-kata al-ibadah ini, kata beliau, hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mendapatkan ridhonya. Bisa berupa aqwal, af'al ya, perkataan ataupun perbuatan, batiniyah wa dhahirah, yang batin maupun yang nampak. Jadi itu bisa terkait dengan ibadah. Rasa legowo kita, bahasa orang Jawa ya, legowo itu bisa bagian menjadi rasa qanaah, nerimo. Itu juga bagian ibadah, tapi ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Betapa banyak orang yang mendapatkan rezeki dia merasa kurang. Ya, rasa syukur, nerimo cukup dengan pemberian Allah itu bisa menjadi bagian ibadah qalbiyah yang kita kenal dengan sifat qanaah. Muhammadiyah sendiri memandang tentang al-ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah biimtitsalil awamir wajtinabin nawahi. Ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Jadi para jamaah sekalian, ibadah ini adalah dalam rangka mendekat kepada Sang Pencipta kita dengan melakukan apa-apa yang diridhoinya dan dicintainya. Kalaulah seseorang itu takut kepada harimau, takut kepada buaya, takut kepada serigala, dia akan lari. Tapi kalau manusia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bukan lari, tapi justru sebaliknya ia mendekat. Mengapa ia mendekat para jemaah sekalian? Karena ia sadar penciptaan dirinya bukan perkara yang main-main. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu itu sampai datang al-yakin. Ibnu Abbas menafsirkan al-yakin itu adalah al-maut.
Jadi tidak ada ceritanya kita itu beribadah taat hanya saat Ramadan saja. Tidak ada perintah bertakwa hanya saat Ramadan tiba. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah taat hingga akhir hayat kita. Dan penghujung akhir hayat itu tidak lain adalah husnul khotimah yang kita harapkan bersama. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, patutlah kemudian kita menyadari bahwasanya Allah menciptakan kita bukanlah perkara yang main-main. Kok bisa? Silakan kita berpikir, siapa di antara kita yang pernah meminta nikmat hidup sebelumnya? Di antara kita tidak ada satupun orang yang pernah minta hidup sebelumnya. Tapi Allah hadirkan nikmat hidup itu, tidak lain kita sudah diberikan anugerah sekaligus ujian bagi kita semuanya. Walau ada orang, mohon maaf pada jemaah sekalian, masih diberikan nikmat hidup, dia ingin mengakhiri kehidupannya. Kalaulah mereka faham, mereka yang sudah mati, yang dahulunya tidak beramal solih, dia akan minta satu hari saja, ya Allah kembalikan aku, niscaya aku akan beramal soleh. Maka pada jemaah sekalian, perlu kita pahami bersama, perintah beribadah bukan sesaat, apalagi selama Ramadan semata. Tapi perintah beribadah ini sepanjang hayat kita. Bukankah hingga detik ini, malam ini juga Allah masih deras mengalirkan segala ragam nikmatnya. Kaki kita bisa berjalan hingga detik ini. Di saat di luar sana, mohon maaf, ada mereka-mereka yang tidak bisa berjalan karena stroke atau mungkin tidak punya kaki. Detik ini juga kita masih diberikan penglihatan yang jelas. Ketika di luar sana, mohon maaf, Allah ambil nikmat melihat itu sehingga ia tidak bisa memandang. Akankah semua itu tidak ada timbal baliknya bagi seorang hamba? Tentu tidak demikian. Maka para ulama menjelaskan, Allah tidak butuh sejatinya sesembahan dari makhluk, tapi makhluk itulah yang butuh. Justru Allah baik diberikan ibadah, karena dengan ibadah itu dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada jamaah sekalian, mengapa manusia harus beribadah kepada Allah? Karena ibadah adalah wujud syukur dari seorang hamba. Maka mudah-mudahan kita tidak abai, kita tidak lupa atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita hingga detik ini. Kita tidak pernah meminta hidup ini, tapi Allah beri hidup ini. Allah mengabulkan segala apa yang kita pinta, bahkan apa-apa yang tidak kita pinta. Maka salah satu kebaikan Allah kepada seorang kepada hambanya itu tidak lain adalah kita diberikan jalan untuk mendekat, supaya dengan hal itu kita mendapatkan beragam kebaikan dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan pada kita, dan kita senantiasa hanya mengabdi hanya untuk kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Rabb, yaitu Zat yang memelihara, mencipta, yang membagi rezeki. Bukankah ini adalah perjanjian awal kita semua sebelum jadi manusia? Ketika para ruh ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabbmu? Kita semua mengatakan, "Ya ya Allah, Engkaulah Rabb kami." Di sana firman Allah bukan ilahukum, tapi Rabbukum. Bahwasanya kita harus yakin ada yang mengatur segalanya, ada yang mencipta, ada yang membagi rezeki. Maka pantang bagi orang beriman untuk hasad, dengki, iri terhadap nikmat-nikmat saudaranya, karena ia punya keyakinan Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan rezeki, karena semua sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita laksanakan salat tarawih.